Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sugiantara, SPD. Saya seorang mahasiswa PPG Angkatan 4 di Universitas Negeri Medan, jurusan Bimbingan dan Konseling, dan saya juga seorang guru di SMP Negeri 5 Mengui. Nah, pada kali ini hari Senin tanggal 6 Desember 2021 saya akan melakukan video pembelajaran guna memenuhi tugas UKIT sebagai seorang mahasiswa PPG mengenai identitas nomor NIM 9213411172, nomor UKG 2015 03759017. Adapun judul tema dari pembelajaran kali ini adalah perencanaan studi lanjut setelah lulus SMP. Mohon kritik dan saran Bapak Ibu penguji demi kemajuan dan kelancaran proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Astung karo ya, anak-anak selalu dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum lanjut kegiatan kita hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan doa agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan kebermanfaatan. Itu Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin Dwi ya, Dwi. Ya. Silakan Dwi. Pada sana sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dwi. Jadi hari ini topik pembelajaran kita adalah perencanaan studi setelah lulus SMP. Karena kalian sudah kelas 9, sebentar lagi kalian akan beranjak menuju sekolah lanjut. Entahkah itu SMA ataukah SMK. Bapak tampilkan sebuah PowerPoint agar lebih jelas. Nah, ini topik kita. Adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah peserta didik memahami kemampuan, minat, dan bakatnya sehingga dapat menentukan pilihan studi lanjut. Jadi kalian harus memahami minat dan bakat kalian, ya. Jadi adapun tujuan khususnya kalian dapat menyimpulkan pengertian SMA dan SMK. Apakah itu SMA? Apakah itu SMA? Dua, peserta didik dapat membandingkan perbedaan antara SMA dan SMK. Tentunya ada
perbedaan, jadi kita bisa membandingkan. Ya anak-anak ya. Yang nomor 3, peserta didik dapat mengklasifikasikan kelebihan dan kekurangan SMK. Jadi perlu dipertimbangkan kalau SMK kelebihannya apa, kalau SMA kelebihannya apa. Di samping kelebihan tentunya juga tetap ada kekurangan masing-masing. Jadi minat itu yang paling menentukan. Yang nomor 4, peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan arah studi lanjut. Jadi kalau kalian ke SMK, faktor apa yang mesti kita pikirkan? Kalau kita masuk SMA, apa faktor-faktor yang kita pertimbangkan? Itu ya, nah ya. Bagaimana? Ada kita lakukan ice breaking sebentar ya. Ice breaking yang akan kita lakukan yaitu untuk meningkatkan konsentrasi. Ya, nah ya, konsentrasi. Jadi ketika Bapak bilang gajah, anak-anak bilangnya kecil. Nah, ketika Bapak bilang semut, anak-anak bilangnya besar. Bapak kasih contoh dulu. Bapak instruksikan konsentrasi, anak menjawab atau menyaut. Ya, konsentrasi dimulai. Ya, sambil tepuk tangannya. Bisa? Oke. Mari kita coba lakukan. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Gajah Kecil. semut Besar. semut Besar. gajah semut gajah Kecil. Besar. Kecil. semut semut gajah gajah semut Besar besar kecil besar kecil. semut semut gajah semut. Besar. Kecil. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Kalian Bapak lihat sudah fokus, mulai fokus ya. Terima kasih. Bagaimana? Siap untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini? Siap. Jadi pelajaran kita lanjutkan setelah anak-anak mengetahui tujuan. Nah, sekarang SMA dan SMK bisa diperhatikan. Kira-kira yang menjadi letak pembeda di sini adalah dari mana anak-anak? Pakaiannya, Pak. Pakaiannya, ya bisa dilihat dari pakaiannya. Lain dari itu, lain dari pakaian, Alatnya. cara belajarnya. Jadi Bapak jelaskan sedikit. SMA lebih cenderung ke teori ya. Nah, kalau SMK kelihatan dari pakaian itu adalah pakaian kerja. Jadi layaknya untuk melakukan praktek dan kegiatannya pun dilakukan kegiatan praktek. Ya, itu yang kita bisa lihat dari SMA dan SMK itu. Nah, ini komitmen kita di sini. Nanti anak-anak Bapak minta aktif untuk bertanya dan menjawab. Di sini jadi karena ini adalah kegiatan bimbingan dan konseling, jadi kalian tidak perlu ragu dan tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat karena ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Ya, disampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah etika ketika kita melakukan pembicaraan. Ya, anak-anak ya. Nah, jadi ini sebuah video untuk kalian dengarkan dan kalian cermati. Ini adalah video tentang studi lanjut setelah lulus SMP. Ya, anak-anak ya. SMA memiliki singkatan sekolah menengah atas, di mana jenjang sekolah menengah setelah lulus sekolah menengah pertama dengan masa pembelajaran 3 tahun, dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada jenjang ini, siswa lebih diberikan materi teoretik yang mendalam daripada jenjang SMK yang menitik beratkan pada praktik secara langsung. SMK
berbagai macam jurusan untuk menunjang kebutuhan keterampilan masa depan. Pada dasarnya, peminatan bertujuan untuk memberikan kita pertimbangan dalam mengambil keputusan antara masuk SMA atau masuk SMK yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Pentingnya peminatan. Dalam sebuah survei pada tahun 2017 yang dilansir di berita1.com, didapatkan hasil bahwa 87% mahasiswa Indonesia salah mengambil jurusan. Coba bayangkan, ketika kita salah ambil jurusan waktu kuliah, apa yang terjadi? Hampir dipastikan kita kuliah tidak semangat, sering absen, tidak mengerjakan tugas, bahkan terkena sanksi drop out alias dikeluarkan. Itu kalau di perkuliahan. Bagaimana jika di SMA? Ya sama saja. Kalau tidak mengerjakan tugas, sering bolos, ya dikeluarkan. Lalu, apa hubungannya antara salah ambil jurusan di perkuliahan dengan peminatan SMA? Ada yang tahu? Jadi, indikasinya, jika mahasiswa salah mengambil jurusan, berarti ada yang salah dengan perencanaan karir mereka. Jika dikerucutkan lagi, berarti ada yang salah saat peminatan mereka ketika kelas 10. Masuk akal bukan? Maka dari itu diadakanlah informasi peminatan agar kalian calon-calon siswa kelas 10 bisa melakukan perencanaan karir yang baik dan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan kalian. Oke, lanjut pentingnya peminatan. Secara umum, tujuan peminatan sudah tertulis dalam Kemendikbud tahun 2013, yaitu membantu siswa menetapkan arah minat, pilihan kelompok mata pelajaran, pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang ditempuh, dan arah pilihan karir atau pilihan studi yang dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi, jika kita pelajari apa manfaat peminatan, yaitu kita dapat mengidentifikasi kemampuan diri kita sendiri. Lalu, kita dapat mempersiapkan diri dalam peminatan dan studi lanjut di SMA atau SMK, dan membantu mempersiapkan diri dalam merencanakan karir dalam memilih dunia kerja. Dan yang terakhir, mengelompokkan diri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kalian. Oke, semoga bermanfaat ya. Nah, bisa dilihat tadi anak-anak? Disimak gak anak-anak? Nah, ini berkaitan dengan perencanaan karir. Jadi kita perencanaan studi setelah lulus SMP ini muaranya nanti ke perencanaan karir. Jadi kalian mengenal bakat kalian, kalian mengenal minat kalian. Nah, itulah pentingnya perencanaan karir sejak dini. Ya, Nana ya. Selain itu bisa juga menjadi acuan di sini. Kita biasanya melakukan tes bakat untuk anak-anak kelas 9. Nanti akan kelihatan. Kalian sudah melakukan belum? Sudah ya. Hasilnya? Ya, nanti kalau misalnya sudah keluar hasilnya juga sebagai bahan pertimbangan. Karena dari hasil tes itu akan kelihatan kalian punya kemampuan lebih di dalam bidang apa. Nah, kita, tinggal dicocokkan dengan minat kalian yang ada di dalam hati. Benar gak? Saya ingin ke sini. Kalau emang di hatinya gak nyampe ke situ, jadi lebih kuatnya mengikuti keinginan dalam hati. Ya, anak-anak ya. Jadi Bapak lanjutkan lagi. Ini adalah sebuah karya yang disebut pohon karir. Jadi dari pohon karir ini kita juga bisa melihat arah profesi atau karir yang kita inginkan ke depannya. Jadi bisa kita identifikasi dari mulai kita sejak SMP. Jadi semakin naik, semakin mengerucut sampai ke daun-daun itu, jadi semakin tinggi, semakin dewasa kalian, jadi semakin kelihatan dengan konkret atau keinginan kalian itu menjadi apa. Ya, anak-anak ya. Nah, ini tugas kalian sekarang.
kalian Bapak bentuk menjadi kelompok. Dalam satu kelas ini kalian bisa menjadi 3 kelompok. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di dalam kelompok ini kalian Bapak minta untuk mendiskusikan atau bekerja dengan kelompoknya. Anak-anak bawa gini nggak? Bawa laptop kan? Bawa ya, nanti kalian bisa browsing di internet. Kalian diminta menyimpulkan terkait pengertian SMA dan SMK. Nah, dari sumber lain ini ya, nanti selain Bapak juga menyampaikan pengertiannya, kalian juga mencari dari sumber lain. Jadi kita jadikan perbandingan pengertian SMA, SMK yang kalian dapat dan yang Bapak punya. Gitu ya. Nah, kalian mengidentifikasi perbedaan SMA dan SMK. Kalian mengklasifikasikan tentang kelebihan dan kekurangan SMA dan SMK itu, agar lebih memantapkan pilihan kalian nanti setelah lulus di SMP ini. Yang keempat, mendiskusikan dengan kelompok, lalu kalian mendesain apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan arah studi lanjut. Jadi ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Ini kalian juga bisa buat dalam bentuk mapping ya. Bisa dimengerti anak? Bisa. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak. Kalau tidak, kalau sudah jelas, mari kita bentuk kelompok. Cari kelompok kalian dan duduk secara berkelompok. Anak-anak, biarkan gini ya, biarkan kita berkumpul menjadi satu gini, satu tempat, agar lebih menjaga jarak. Kita pindah satu ke selatan kelompoknya ya. Kelompok yang mana boleh? Yang di belakang mungkin ya, biar lebih gini. Ada lagi yang belum? Oke. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok kalian, mungkin ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas informasi yang Bapak sampaikan? Oke, silakan dikerjakan.
Gimana, Nana? Dah ya? Yuk, kalau sudah, setelah kalian melakukan diskusi di dalam kelompok kalian, nah sekarang hasil dari apa yang kalian diskusikan itu kalian tampilkan, kalian presentasikan ke depan untuk mendapat tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Oke, kelompok siapa yang siap? Pertama untuk presentasi. Ya, kelompok 1 ya, Prema. Silakan Prema, mungkin aja satu temannya untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Teman-teman kelompok lain bisa memperhatikan dan memberikan pertanyaan ataupun pendapat tentang hasil diskusi dari kelompok 1, ya. Ya, silakan kelompok 1 bisa dimulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Untuk nomor 1 dan nomor 3 akan dibacakan oleh saya, dan untuk nomor 2 nanti akan dibacakan oleh teman saya. Nomor 1. Menurut kami, kesimpulan terkait pengertian SMA atau SMK, itu SMA adalah pendidikan setelah jenjang SMP yang mengedepankan teori dibandingkan praktik. Sedangkan SMK adalah pendidikan setelah jenjang SMP yang mengedepankan praktik dengan harapan lulusnya memiliki ahli dalam suatu bidang. Dan nomor 2, hasil identifikasi kami terkait perbedaan SMA dan SMK, yaitu SMA penekanan terhadap ilmu teori dibanding praktik. Dan dalam hal teori, peserta didik SMA lebih unggul daripada peserta didik SMK. SMK penekanan terhadap ilmu praktik lebih ditekankan dibanding teori, dan peserta didik lebih unggul dalam bidangnya. Nomor 3, mengklasifikasi tentang kelebihan dan kekurangan SMA atau SMK. Untuk kelebihan SMA, itu nilai ujian memuaskan, peluang untuk kuliah lebih terbuka. Sedangkan kelebihan SMK itu memiliki skill, sudah siap memasuki dunia kerja. Untuk kekurangan SMA, itu yaitu sulit bersaing di dunia kerja. Sedangkan kekurangan SMK, jika hendak melanjutkan kuliah, maka harus bersaing mengimbangi mata pelajaran dasar SMA. Untuk nomor 4, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan arah studi lanjut, yaitu biaya pendidikan, jenis jurusan, tujuan pendidikan, peluang di masa depan, lama pendidikan, tempat belajar, dan dunia kerja. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, sekarang itu sudah tadi kelompok 1 presentasi. Sekarang anak-anak ada kesempatan untuk bertanya ataukah memberi pendapat juga tentang jawaban dari kelompok 1. Ya, silakan. Wika. Seperti yang tadi dibilang, SMK itu kan lebih minim terhadap teori. Lebih minim terhadap teori dan ilmu. Jadi apakah bisa menghambat peluang kerja atau jenjang karir kita? Mungkin tidak, karena ditekankan lagi SMK bukan tidak mendapatkan materi, tapi tidak seteliti SMA. Jadi untuk di dunia kerja mungkin mereka akan beradaptasi oleh lingkungannya, secara tidak langsung mereka akan mendapatkan ilmu itu. Terima kasih. Dah, Wika bisa diterima? Sudah, Pak. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Prema, lebih minim teori di SMK. Jadi walaupun minim bukan berarti tidak, ya. Cuma
tidak sedetail yang kita dapatkan ketika kita sekolah di SMA. Itu ya. Lagi ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok 2 Cika, Rose. Kelompok 3 Karen? Tidak. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, silakan berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 atas penampilannya dan hasil kerja kelompoknya. Nah, selanjutnya biar kalian juga kelihatan bisa menentukan arah sekolah kalian ke depan, Bapak tadi buatkan gambar pohon karir. Salah satu dari kalian silakan diisi arahnya kemana, agar Bapak juga tahu apakah hasil dari diskusi kalian itu bisa menunjukkan minat kalian itu ke arah mana, ya. Lanjut ke misalnya kuliah SMA, dari SMA kuliahnya ke bidang apa, terus pekerjaannya apa. Sudah, kasih apa nanti ya. Ke kuliahnya ke bidang apa gitu. Di rantingnya boleh ditulis. Profesi. Oke, terima kasih Prema. Silakan sekali lagi tepuk tangan untuk Prema. Prema, silakan kembali ke tempat itu. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi hasil dari diskusi. Terus Prema sudah ada gambaran. Ya, Prema nanti setelah SMP mau ke SMA. Setelah SMA kuliahnya di bidang farmasi. Jadi pekerjaan yang diharapkan oleh Prema nanti ketika setelah lulus dari kuliah itu adalah apoteker. Jadi itu yang Bapak harapkan dari pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa menentukan ujung dari pendidikan kalian ini, ya. Bisa dilihat anak-anak, itu tadi hasil dari kerja kelompok 1. Ya, ini khusus untuk Prema, ini tujuannya ke depan. Baik, lanjutkan kelompok 2 ya, silakan Jika dan Wika. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai pemilihan jurusan di SMA ataupun SMK. Baik, untuk nomor 1 dan 2 akan dibacakan oleh teman saya dan saya akan membacakan nomor 3 dan 4. Jadi pertanyaan yang pertama, kesimpulan yang kita dapat terkait pengertian SMA dan SMK bersama kelompok kami adalah SMA adalah kepanjangan dari sekolah menengah ke atas. SMA adalah salah satu jenjang pendidikan yang dapat kita pilih setelah lulus SMP, di mana SMA lebih mengedepankan teori daripada praktik dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan SMK adalah kepanjangan dari sekolah menengah kejuruan yang lebih mengutamakan praktik daripada teori dan setelah lulus akan siap bekerja. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparan dari hasil diskusinya. Itu tadi yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Nah, sekarang Bapak persilahkan untuk kelompok lain memberikan tanggapan atas apa yang ditampilkan oleh kelompok 2. Silakan yang mau memberi pertanyaan, ya silakan. Apakah sulit itu mencari kerja jika kita masuk jenjang SMA? Ya, karena persaingan dalam dunia kerja itu lebih sulit karena kurangnya pengalaman kerja kita dibandingkan dengan SMK yang langsung turun ke lapangan pekerjaan, lebih mengedepankan praktek.
Jadi ya benar. Jadi Bapak tambahkan sedikit ya. Misalnya di SMA itu apakah tamatan SMA lebih sulit mendapatkan pekerjaan? Tentu saja sama-sama berpeluang sebenarnya ya anak-anak ya. SMK berpeluang, SMA berpeluang, akan tetapi yang menentukan kita untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah skill ya. Jadi karena SMK itu kita dibekali dengan skill, jadi logikanya yang tamat SMK itu sudah memiliki keahlian. Jadi jika mereka atau lulusan SMA, jika mereka lulusan SMK itu melamar pekerjaan sesuai dengan jurusan mereka setelah SMK, jika bersaing dengan SMA, kemungkinan besar yang dipertimbangkan oleh perusahaan itu adalah skill yang dimiliki oleh lulusan SMK. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya di peluang lebih besar itu ya SMK ya anak-anak ya. Gimana? Bisa diterima? Ya. Baik, terima kasih Ika, terima kasih Prema. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak cukup? Baik, kalau cukup terima kasih untuk kelompok 2 Ika, Wika. Untuk anak-anak yang lain silakan kasih tepuk tangan. Ya, silakan Ika boleh. Atau Bapak minta Ika sampaikan tadi isi poin karirnya. Benar. Ya, jadi gini ya. Silakan duduk. Ya. Ini sudah juga ada gambaran mulai dari sekarang. Sudah ada ancang-ancang dari jika nanti setelah SMP akan ke SMA. Setelah SMA melanjutkan ke perguruan tinggi psikologi. Nah, sasarannya adalah menjadi seorang psikolog. Ya, itu sudah. Jadi itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang anak-anak bisa kembali ke tempat duduk masing-masing karena kegiatan diskusi kelompoknya sudah berakhir. Jadi kalian masukin, silakan alat untuk mengerjakan tugas dirapikan. Ya, sudah. Jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta anak-anak untuk memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran dari pertama sampai terakhir tadi. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Prema, mohon berikan kesimpulan. Kesimpulannya kita bisa belajar gimana sih apa kelebihan dan kekurangan SMA dan SMK agar kita lebih mudah untuk setelah SMP ini kita mau milih ke SMA dan SMK. Sekian. Oke, terima kasih. Ada lagi, Wika? Ya, mungkin keduanya sama-sama bagus. Ya. Sekarang tinggal minat kita dan bakat ataupun kemampuan kita mau kemana arahnya. Jadi kita menentukan dari beberapa faktor yang seperti Bapak bilang tadi, mana sih yang cocok untuk kita, dan itulah yang menjadi pilihan kita. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi itu tadi anak-anak sudah juga mampu untuk menyimpulkan hasil dari pembicaraan atau pembelajaran kita hari ini, yaitu perbedaan antara SMK dan SMA dan pengertian SMA dan SMK seperti yang disampaikan oleh Prema. Jadi ketika kita mau memilih studi setelah lulus SMPT, yang paling pertama kita pertimbangkan adalah bakat dan minat kita ke arah mana, seperti yang disampaikan oleh Rika. Nah, setelah kalian mampu menyimpulkan, Bapak akan memberikan kalian tugas secara mandiri, ya. Dan Bapak minta nanti ya, nggak harus hari ini, jadi kalian kerjakan untuk lebih memantapkan lagi arah perencanaan studi lanjut kalian.
Jadi itu tadi kalian juga sudah mampu untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sejauh mana? Ini biarkan dulu, nanti kita kerjakan nanti. Bapak minta untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak minta hasil dari kerja mandiri kalian, ya. Nah, kebermanfaatan dari kegiatan ini, menurut kalian sejauh mana kegiatan pembelajaran yang hari ini bermanfaat? Siapa yang mau memberikan ini rasa kebermanfaatan atas kegiatan kita? Ika, bisa? Oh iya, jadi karena adanya kegiatan ini kita jadi lebih tertuju mana arah tujuan kita selanjutnya. Studi yang kita pilih mau itu SMA ataupun SMK. Iya, sangat bermanfaat karena lebih membuka pengetahuan kita terhadap dilanjut sehingga kita bisa menentukan karir. Oke, terima kasih. Ya, itu salah satu dari manfaat yang dirasakan oleh Wika. Jadi Wika merasa lebih terbuka, merasa lebih banyak informasi tentang sekolah SMA dan SMK, sehingga bisa menentukan kedepannya setelah SMA atau SMK bisa kemana dan pekerjaan apa yang mungkin kiranya nanti bisa dicapai dari proses kegiatan SMA atau SMK itu, ya. Nah, ini kegiatan mandiri yang kalian ambil tadi. Nah, jadi sekian anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama anak-anak. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Di kegiatan hari ini Bapak rasa sudah cukup. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, karena tadi kita juga awali dengan doa, maka hari ini kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Kembali Bapak minta untuk Dwi memimpin doa kita untuk menutup acara. Parasana. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitas kalian kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.